Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Depasa Pasawedana dengan NIM 211509171, dan kali ini saya akan presentasikan mengenai apa itu pendekatan word and paper dalam perencanaan strategis SITI. Baik, kita mulai dari gambaran umum terlebih dahulu mengenai apa itu pendekatan Watt and Paper. Nah, pendekatan Watt and Paper diperkenalkan pada oleh John Watt dan Joe Paper dan John Watt pada tahun 2002, yaitu merupakan metode yang diterapkan dalam perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin keselarasan antara strategi SITI dengan strategi bisnis organisasi. Pendekatan ini terdiri dari langkah-langkah terstruktur yang mendukung organisasi dalam merancang dan melaksanakan rencana strategis SITI. Nah, metodologi Watt and Piper atau pendekatan Watt and Piper diawali dengan meninjau investasi SITI di masa lalu, yang sering kali kurang berikan manfaat optimal untuk tujuan bisnis organisasi maupun menangkap peluang bisnis yang ada. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemanfaatan SITI secara efektif untuk mendukung keunggulan kompetitif organisasi. Perencanaan strategis TI, SITI yang disusun melalui metodologi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan bisnis sebagai landasan utamanya. Pendekatan Watt and Paper dikenal sebagai landasan utama dan komprehensif karena menyebutkan berbagai diagram yang membantu dalam memahami organisasi secara menyeluruh sebelum merancang strategi SITI, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap perencanaan ke depan. Penyusunan strategi ini memerlukan pendekatan yang terstruktur dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk memastikan keberhasilannya. Dalam menentukan rencana strategi TI tentu tidak sembarangan, dan gambar di samping merupakan prosedur untuk membuat rencana strategi TI menggunakan metode SITI menggunakan metode Watt and Paper. Nah, untuk membahas untuk gambar-gambar yang saya jelaskan di samping, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu langkah-langkah utama. Karena langkah-langkah utama ini merupakan ada hubungan dengan gambar yang tadi, yaitu ada input dan output dari pendekatan pipat ini dalam perencanaan strategis SITI. Baik, yang pertama itu tahap out atau input, cara garis besar tahapan dari Watt and Paper ini. Nah, tahapan input ini terdiri dari analisis lingkungan bisnis internal, analisis lingkungan bisnis eksternal, analisis lingkungan SITI internal, dan analisis lingkungan SITI eksternal. Nah, yang pertama itu analisis lingkungan bisnis internal. Berfokus pada faktor-faktor internal yang mengaruhi kinerja organisasi serta strategi bisnisnya. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap strategi bisnis yang sedang berjalan, termasuk visi misi dan tujuan strategis organisasi. Selain itu, sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan panjang juga jadi perhatian. Sumber daya organisasi, baik manusia, finansial, maupun aset lainnya, dianalisis untuk melihat sejauh mana mereka mendukung pencapaian strategi. Proses bisnis utama yang ada di organisasi dievaluasi dari segi efisiensi dan efektivitasnya. Pada organisasi yang mencakup nilai-nilai normal dan perilaku operasional juga menjadi aspek penting karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi. Selanjutnya itu analisis lingkungan bisnis eksternal yang berfokus pada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan dan daya saing organisasi. Aspek ekonomi seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan menjadi elemen utama yang dikaji. Selain itu, dinamika industri, termasuk tren pasar, regulasi, dan peluang pertumbuhan terus dievaluasi untuk melihat proses organisasi dalam lingkup industri yang lebih luas. Analisis persaingan dilakukan untuk mengidentifikasi intensitas kompetisi, strategi kompetitor, serta ancaman dan peluang yang muncul dari kondisi persaingan tersebut. Kemudian yang ketiga ada analisis lingkungan SITI dari internal yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi sistem informasi dan teknologi informasi yang dimiliki organisasi saat ini. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap sejauh mana sistem TI mendukung operasional dan strategi bisnis, tingkat kematangan sistem TI evaluasi termasuk proses, pengelolaan, dan inovasi yang telah diterapkan, kontribusi SITI terhadap produktivitas, efisiensi, dan inovasi yang telah diterapkan. eh, Organisasi menjadi salah satu aspek penting yang dianalisis. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola TI serta kualitas sumber daya dan infrastruktur teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan turut menjadi fokus. Portofolio aplikasi dan sistem yang ada juga dianalisis untuk menentukan relevansi dan kontribusi terhadap kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir ada analisis lingkungan SIT eksternal
yaitu mencakup identifikasi peluang dan ancaman eksternal terkait perkembangan teknologi. Tren teknologi terbaru yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi diamati sekaligus peluang pemanfaatannya untuk pendukung keunggulan kompetitif dieksplorasi. Selain itu, analisis dilakukan untuk terhadap bagaimana pesaing pelanggan dan pemasok memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung strategi mereka serta dampaknya terhadap posisi kompetitif organisasi. Nah, itu saja untuk tahapan output, bukan maksudnya tahapan input, dan selanjutnya setelah input pasti ada tahapan outputnya. Nah, ada tahapan outputnya ada menghasilkan tiga keluaran yaitu strategi sistem informasi, strategi teknologi informasi, dan strategi manajemen atau strategi bisnis (SITI). Baik, kita mulai dari strategi sistem informasi. Nah, sistem informasi yaitu strategi yang berfokus pada bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis dalam organisasi dapat memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung mencapai tujuan strategisnya. Strategi ini mencakup beberapa elemen utama, seperti pemanfaatan SCTI oleh setiap divisi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung inovasi. Punya portofolio aplikasi yang berisi daftar aplikasi atau sistem yang akan digunakan atau dikembangkan sesuai dengan prioritas organisasi serta gambaran arsitektur informasi yang meliputi struktur data, integrasi sistem, dan hubungan antar aplikasi untuk memastikan konsistensi dan interoperabilitas. Kemudian yang kedua itu strategi teknologi informasi yang mencakup kebijakan dan pedoman yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sumber daya manusia yang mendukung sistem TI ke organisasi. Elemen penting dan dalam strategi ini meliputi kebijakan teknologi yang menerapkan standar teknis dan pedoman implementasi infrastruktur perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Penggunaan sumber daya manusia TI yang mencakup pengembangan kompetensi dan pengaturan peran staf TI serta strategi keberlanjutan TI yang memastikan pembaruan perangkat dan sistem secara berkala serta mitigasi risiko dari teknologi. Kemudian terakhir itu strategi manajemen SITI yang bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan dan pengelolaan SITI dilakukan secara konsisten di seluruh organisasi. Dan strategi manajemen SITI ini meliputi peran umum untuk menjaga keselarasan kebijakan SITI dengan tujuan organisasi, pengembangan kerangka tata kelola yang mencakup prosedur, peraturan, dan mekanisme pengambilan keputusan terkait teknologi, serta pengukuran dan evaluasi dengan menggunakan indikator kerja utama atau Key Performance Indicator untuk menilai efektivitas strategi SITI dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Baik saja untuk langkah utama, baik baik itu masukan dari pendekatan maupun output dari keluaran dari pendekatan Watt and Pepper. Baik, asalnya itu tadi kan ada analisis atau langkah-langkah untuk tahapan pendekatan dan pastinya ada tools yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut. Nah, beberapa tools yang biasanya digunakan untuk pendekatan Watt and Pepper ini yaitu yang pertama yaitu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Itu alat yang digunakan untuk mengevaluasi elemen internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang pertama itu strength, yaitu atribut yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan seperti kualitas produk, kalian, tim, atau teknologi yang digunakan. Kemudian weakness itu kelemahan mengacu pada faktor internal yang menghambat kinerja perusahaan seperti kurangnya sumber daya, infrastruktur tidak memadai, atau proses yang tidak efisien. Kemudian yang ketiga itu opportunities atau peluang itu merupakan kondisi eksternal yang dimanfaatkan untuk keuntungan perusahaan seperti perubahan tren pasar, regulasi baru yang menguntungkan, atau peluang kolaborasi. Kemudian yang terakhir terus satu ancaman yaitu faktor eksternal yang berpotensi menghambat atau merugikan perusahaan seperti persaingan ketat, perubahan kebijakan pemerintah, atau fluktuasi ekonomi. Baik, yang selanjutnya ada critical success factor, yaitu alat kedua yang digunakan dalam pendekatan Watt and Pepper. Nah, critical success factor ini adalah elemen penting yang dikelola dengan baik agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Nah, dan penuh tujuan ini hanya dapat diidentifikasi setelah tujuan organisasi didefinisikan dengan jelas. Dan CSR membantu organisasi menguasakan pelatihan pada elemen-elemen yang memiliki dampak terbesar dan keberhasilan. Dan juga CSR memberikan penuh tentang langkah-langkah yang perlu diambil dan informasi yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan strategis. Nah, yang ketiga itu strategi McFarland, yaitu strategi yang digunakan untuk atau alat digunakan untuk mengklasifikasi aplikasi sistem informasi berdasarkan tingkat kontribusi dan potensi pengaruhnya terhadap organisasi. Nah, McFarland sendiri memiliki 4 kuadran, yaitu strategik, yaitu bagian yang sangat penting keberhasilan strategi bisnis dan masa depan, kemudian tarik potensial yang memiliki potensi yang menjadi penting di masa depan, kemudian ke operasional yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari,
dan support tuh aplikasi pendukung memiliki pengaruh kecil dalam pada operasional utama. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke analisis value chain. Nah, analisis value chain sendiri bertujuan untuk memetakan aktivitas organisasi menjadi dua kategori utama, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama yaitu proses yang langsung berkontribusi pada penciptaan nilai bagi pelanggan seperti logistik, operasi, pemasaran, dan lain pelanggan. Sementara aktivitas mendukung yaitu proses yang mendukung aktivitas utama seperti manajemen, sumber daya manusia, pengadaan, teknologi, dan infrastruktur. Nah, proses didasarkan pada dokumen organisasi yang merinci tugas dan fungsi tiap unit kerja dengan pengamatan terhadap alur kerja yang terjadi di setiap unit tersebut. Kemudian selanjutnya itu analisis PES. Nah, analisis PES ini digunakan untuk mengevaluasi faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama itu politik, itu kebijakan pemerintah, regulasi, stabilitas politik atau isu perdagangan internasional yang dapat mengenai keputusan bisnis. Kemudian yang kedua itu analisis dari ekonomi, seperti kondisi ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kondisi sosial seperti faktor budaya, demografi, preferensi konsumen, dan gaya hidup yang mengenai permintaan produk dan layanan. Kemudian kondisi ekonomi seperti inovasi teknologi, perkembangan digital, dan peluang organisasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Nah, faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan hasil dari satu strategi karena biasanya berada dalam kontrol perusahaan, di luar kontrol perusahaan dan umumnya memberikan pertimbangan tentang ancaman serta dampak terhadap keuangan. Kemudian yang kelima itu, maksudnya tanya itu analisis five competitive force, yaitu model 5 kekuatan kompetitif yang dikembangkan oleh Michael E. Porter yang digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam suatu industri. Nah, 5 kekuatan tersebut adalah ancaman pendatang baru, yaitu potensi masuknya pesaing baru yang dapat mengganggu pasar. Kemudian kekuatan pemasok, kemampuan pemasok untuk menekan harga atau menurunkan kualitas bahan baku. Kemudian ketiga itu kekuatan pembeli, yaitu pengaruh pembeli dalam menekan harga atau meminta kualitas yang lebih tinggi. Kemudian ancaman produk pengganti, yaitu berisiko dari produk atau dana alternatif yang dapat menggantikan produk perusahaan. Kemudian itu tadi itu persaingan antar pesaing, yaitu intensitas persaingan di antara perusahaan yang sudah ada dalam industri. Kemudian selanjutnya itu terakhir yaitu application portfolio management, yaitu pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengolah semua aplikasi yang digunakan oleh satu organisasi secara efisien. Yang pertama dalam aplikasi portofolio adalah penataan aplikasi, di mana suatu aplikasi termasuk perangkat keras, infrastruktur perangkat lunak, dan aplikasi bisnis dicatat dengan lengkap. Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja untuk mengevaluasi efisiensi, biaya, serta kontribusi masing-masing aplikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aplikasi portofolio mencakup manajemen siklus hidup life cycle aplikasi, yaitu mengatur proses pembaruan, penggantian, atau penghapusan aplikasi berdasarkan kebutuhan bisnis dan relevansi teknologi. Dan dengan menerapkan aplikasi portofolio manajemen, organisasi dapat mengoptimalkan portofolio aplikasinya, memanfaatkan teknologi secara efektif, dan menekan biaya operasional tanpa mengurangi produktivitas maupun kinerja dari aplikasi. Dan baik itu saja, yaitu tools-tools yang digunakan untuk analisis dan dari analisis strategi dari pendekatan Watt dan Pepat ini. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian dari studi kasus dari pendekatan Watt dan Pepat ini. Nah, dan kata penulisan Watt dan Pepat saya ambil dari artikel jurnal yang dilakukan oleh Kurniase dan Biswara di tahun 2022, yaitu cara merancang strategi SITI di perusahaan atau PT dari Bisnis Karya Prakarsa, yaitu sebuah perusahaan teknologi yang mengembangkan aplikasi antrian berbasis web dan mobile bernama Antrik, menghadapi tantangan dalam menghadapi tantangan dalam memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan efisiensi proses bisnis yang sebagian besar belum terkomputerisasi. Nah, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, metode Watt and Pepat digunakan karena memiliki kerangka kerja yang cukup sistematis dan dilengkapi dengan teknik analisis yang komprehensif seperti analisis SWOT, analisis five competitive force, analisis value chain, analisis critical success factor, analisis balance scorecard, dan McFarland strategi Great McFarland. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Gunase dan Biswara ini juga bertujuan untuk merancang strategi SITI yang dapat membantu pengelolaan bisnis sekaligus mempercepat pembangunan pasar. Nah,
menggunakan bahan MP4 pada PT Visi Karya Prakarsa menghasilkan tiga strategi utama. Yang pertama, strategi bisnis yang berbentuk rekomendasi portofolio aplikasi seperti sistem analis pasar, penjualan dan promosi untuk mendukung ekspansi. Kedua, strategi teknologi informasi yang menawarkan solusi berupa infrastruktur jaringan seperti kabel fiber, optik, firewall, dan perangkat keras untuk meningkatkan konektivitas serta keamanan sistem. Ketiga, strategi manajemen SCTI yang mencakup urusan struktur organisasi untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif dan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, rekomendasi ini mencakup pengembangan portfolio aplikasi, investasi di bidang infrastruktur TI, serta evaluasi dan pemantauan berkala guna memastikan bahwa investasi SCTI sesuai dengan kebutuhan bisnis dari PT Visi Karya Prakarsa. Baik, dari untuk contoh studi kasus dari pendekatan One and Paper, selanjutnya kita menuju ke bagian kelebihan dari pendekatan dari One and Paper ini. Yang pertama itu kerangka kerja yang jelas, yaitu metode One and Paper menyediakan kerangka kerja yang sistematis, memandu organisasi melalui langkah-langkah yang struktur dan dalam merancang strategi SCTI. Nah, kerangka ini mencakup analisis kondisi bisnis, evaluasi teknologi yang ada, dan perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan kemudian langkah-langkah ini dirancang untuk mengurangi risiko kesalahan dalam perencanaan karena setiap tahap memiliki panduan yang jelas dan dapat diukur. Kerangka kerja ini juga memungkinkan organisasi untuk fokus pada prioritas penting dan memastikan sebuah semua aspek yang relevan dalam perencanaan exit tadi diperhatikan. Kemudian yang kedua itu kebutuhan bisnis dan teknologi. Nah, pendekatan wadah P4 menekankan pentingnya menjelaskan kebutuhan bisnis dengan solusi teknologi. Strategi CTI yang dihasilkan dirancang untuk mendukung tujuan utama organisasi, baik dalam meningkatkan efisiensi operasional maupun mendorong pertumbuhan bisnis. Dan dengan pendekatan One MP4, teknologi bukan hanya menjadi alat, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi bisnis. Misalnya, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik seperti pengolahan data pelanggan atau otomatisasi proses tertentu dan merancang solusi TI dengan secara langsung mendukung aktivitas tersebut sehingga memberikan manfaat nyata dalam operasional sehari-hari. Dan kemudian ketiga itu analisis yang mendalam. Nah, pendekatan What and Paper menggunakan berbagai alat analisis yang memberikan wawasan menyeluruh tentang kondisi internal dan eksternal perusahaan. Dan analisis tersebut meliputi analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang ancaman, sehingga organisasi dapat memahami posisi strategisnya. Kemudian analisis Five Competitive Force itu menganalisis tingkat persaingan di industri, termasuk kekuatan pemasok, pembeli, ancaman produk pengganti, dan posisi pendatang baru. Kemudian ketiga itu analisis value chain, yaitu mengevaluasi aktivitas utama dan pendukung yang memberikan nilai tambah dan membantu organisasi memaksimalkan efisiensi dalam rantai nilainya. Kemudian ada analisis balance scorecard yang itu mengukur kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta pelayanan dan pertumbuhan. Balance scorecard membantu memastikan bahwa strategi CTI mencakup seluruh aspek penting perusahaan dan tidak hanya fokus pada satu aspek tertentu. Dan kemudian keempat itu memperkuat daya saing dan dengan akses yang menyeluruh, organisasi dapat mengidentifikasi peluang strategis untuk meningkatkan daya saingnya. Misalnya melalui penerapan teknologi inovatif, perusahaan dapat mempercepat proses bisnis, meningkatkan kualitas layanan, atau menciptakan produk yang lebih unggul. Dan itu efisiensi operasional yang dihasilkan dari strategi CTI yang baik dapat menurunkan biaya, meningkatkan kepuasan pengguna, dan membuka peluang ekspansi pasar. Pendekatan ini juga memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan pasar dengan cepat, sehingga dapat tetap kompetitif di industri yang dinamis. Kemudian terakhir ada dokumentasi strategis yang lengkap. Pendekatan White and Paper menghasilkan dokumen perencanaan komprehensif yang memudahkan organisasi dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi. Dokumen ini mencakup tiga komponen utama itu strategi bisnis, strategi TI, dan juga strategi manajemen SCTI. Dan baik itu saja untuk kelebihan pendekatan White Paper dan saatnya saya akan bahas mengenai tantangannya dari pendekatan White Paper. Dan baik, tantangan pertama itu analisis yang kompleks. Pendekatan What and Paper menggunakan bunga bagian analisis seperti SWOT, Five Force, dan Value Chain yang membutuhkan pengalaman melalui serta keterampilan khusus. Kompleksitas ini menjadi tantangan bagi organisasi yang tidak memiliki tim dengan kalian analisis dan pengalaman strategis. Proses analisis bisa memakan waktu lama, terutama jika data yang diperlukan sudah diperoleh atau jika ada kebutuhan untuk menginterpretasikan hasil dengan akurasi tinggi. Hal itu, jika analisis dilakukan oleh tim yang kurang terlatih, misalnya hasilnya mungkin tidak mencerminkan situasi bisnis sebenarnya yang pada akhirnya dapat menghasilkan strategi yang kurang efektif.
Kemudian kedua itu membutuhkan sumber daya signifikan. Implementasi pendekatan Watt MP4 memerlukan alokasi sumber daya yang besar, baik dari segi waktu, tenaga ahli, maupun biaya. Misalnya, tim yang tugas untuk melakukan analisis harus memiliki latar belakang sesuai dengan cara menggunakan alat analisis yang beragam. Saat itu, proses penyusunan strategi juga membutuhkan peralatan, perangkat lunak, serta sumber daya pendukung lainnya. Bagi organisasi kecil atau startup dengan anggaran terbatas, biaya untuk menyewa konsultan medekaran bisa menjadi pengalaman besar. Keterbatasan sumber daya ini dapat memperlambat proses perencanaan itu bahkan menghalangi implementasi strategi secara penuh. Kemudian ketiga itu hambatan implementasi. Meskipun strategi SITI telah dirancang dengan baik, implementasi sering kali menghadapi kendala. Hambatan ini dapat berupa resistensi dari karyawan yang enggan beradaptasi dengan perubahan, kurangnya pelatihan yang memadai, atau infrastruktur teknologi yang belum siap mendukung strategi baru. Misalnya jika karyawan tidak memahami manfaat dari sistem baru atau merasa terbebani oleh perubahan, mereka mungkin menolak untuk menggunakannya. Dan itu jika organisasi tidak memiliki infrastruktur yang memadai seperti jaringan yang andal atau perangkat kelas yang sesuai, implementasi dapat mengalami keterlambatan atau bahkan gagal. Faktor-faktor ini memerlukan manajemen perubahan efektif dan eh, em- perencanaan implementasi yang matang. Kemudian keempat itu kurang fleksibel dan perubahan cepat. Pendekatan White Apple seringkali memerlukan waktu lama untuk melakukan analisis dan menyusun strategi. Dalam industri atau lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, seperti teknologi atau e-commerce, pendekatan ini bisa jadi kurang adaptif. Strategi yang sudah dirancang mungkin tidak relevan lagi saat pasar teknologi mengalami perubahan mendadak. Hal ini membuat organisasi harus terus memperbarui dan menyesuaikan strategi yang telah dibuat, yang dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih fleksibel untuk menghadapi perubahan cepat tanpa mengorbankan efektivitas strategi. Dan kemudian terakhir ada ketergantungan pada data berkualitas. Keberhasilan pendekatan Watt and Pivot sangat bergantung pada data yang digunakan untuk analisis. Data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau usang dapat menyebabkan hasil analisis yang salah arah, sehingga strategi yang dihasilkan tidak efektif. Misalnya, data pasang tidak mencerminkan kondisi terkini dengan dapat membuat organisasi mengambil keputusan tidak sesuai dengan realitas. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa data yang digunakan bersifat valid, relevan, dan terkini. Selain itu, organisasi harus memiliki sistem pengolahan data yang andal untuk memastikan data dapat diakses dan diolah dengan mudah saat diperlukan. Dan baik itu saja untuk tantangan dari pendekatan dari Watt and Pivot ini. Baik, saya rasa untuk sekian dan presentasi dari saya mengenai materi pendekatan lewat NP4 dalam perencanaan strategis SITI. Apabila ada terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan akhirnya saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Salam harmoni. Terima kasih.